Rasulullah menyampaikan, ada kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang tidak dimiliki bagi orang yang tidak berpuasa, yaitu lis-shaimin farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ya, sahabat Kang Muslik Channel, nih sore proses penyerahan santunan yatim dari Ketua PCNU, dari Rois Syuriah PCNU, dari Ketua PC Jakarta Pusat. Ada Ustadz Amron, ada Ki Ahmad Dahlan. Ya, ini anak-anak yatim yang sore ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget puasa ya. Yang jawab salam saya mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yang jawab salam saya mudah-mudahan lagi sakit, mudah-mudahan sembuh. Yang belum lulus sekolah biar cepat lulus. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dapat jodoh. Ki, kok amin juga Ki? Amin dapat lagi. Mau nambah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama di sini, ada Ki Abdul Ghani dan sahabat saya Ketua PCNU yang nggak kalah gantengnya juga dengan saya, yes, yaitu Ki Agus Salim, dan para pengurus NU mulai dari tingkat MWC, ada Ketua MWC Ustadz Mustafa dan Rois Syuriah MWC, dan segala jajaran dan ranting-ranting yang hadir pada kesempatan ini. Ada dari kepolisian, ada dari tokoh Tionghoa, ada ibu-ibu yang cantik di ujung sana. Kedengaran nggak Bu? Yang penting senyum aja Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan ini, Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'annya, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana aku wajibkan orang-orang yang terdahulu, agar dengan puasa itu kalian bisa menjadi takwa. Berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak, Allah memanggil kita itu sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa? Hanya orang-orang yang beriman dan punya jiwa-jiwa imanlah Allah itu akan menerima puasanya. Dan hanya orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Yang hadir ini, alhamdulillah dari ujung sana sampai ujung sana puasa Bu. Masih kurang sedikit lagi, terus semangat ya. Permata yang paling mahal, intan yang paling mulia adalah iman. Karena iman kita berpuasa, karena iman kita berjihad, karena iman kita bersedekah, dan karena imanlah kita bisa berangkat haji. Maka ibaratkan kalau saya memudahkan, kenapa iman ini menjadi hal yang paling mulia? Kalau seandainya di tangan kanan saya ini ada segenggam rumput, tangan kiri saya ada berlian, dan dua-duanya ini saya taruh di depan kambing, kira-kira kambing akan milih yang mana Pak? Rumput apa berlian? Berlian apa rumput? Ya, dasar kambing. Pasti dipilihnya adalah rumput. Coba kalau kambing sedikit berpikir cerdas. Wah, ini berlian, kira-kira kalau saya dijual ke pasar, kalau ini dijual kira-kira 80 juta laku. Tapi dasar kambing, dia nggak berpikir begitu. Coba kalau dia berpikir dijual 80, dia beli rumput, mungkin rumput sekecamatan Tambora ini bisa kebeli. Bener nggak? Tapi kambing tidak.
Karena memang hidupnya kambing hanya sebatas melayani kebutuhan perut. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau manusia hidupnya hanya melayani perut, taubahnya sama seperti siapa ya? Saya nggak ngomong loh, yang ngomong bapak-bapak. Saya cuma mancing. Alhamdulillah, sampai detik ini kita menjalani puasa karena iman. Maka kata Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena dasar iman dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa-puasa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah puasa ini kita diampuni oleh Allah puasanya karena dosa-dosa yang lalu, karena kita puasa dasarnya iman. Maka Rasulullah menyampaikan ada kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang tidak dimiliki bagi orang yang tidak berpuasa, yaitu lis-shaimin farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah bahagia menjelang buka puasa. Nih sekarang nih saya lihat ibu-ibu yang di sana ini adalah muka-muka bahagia karena nunggu bukber. Iya, disiapin tak bukbernya. Nah, inilah yang dimiliki. Nggak ada kalau orang yang nggak berpuasa pura-pura bahagia sekarang. Kenapa? Yang orang berpuasa itu menunggu berbuka puasa itu seolah-olah lepas dari perjuangan dalam satu hari, menahan hawa nafsu, menahan makan. Meski perut kita lapar melilit, kita tidak akan menyentuh makanan itu sampai menjelang maghrib. Meski haus mencekik tenggorokan, kita tidak akan menyentuh minuman sampai adzan. Itulah karena kekuatan iman, Bu. Walaupun itu halal, makanan halal, tidak akan kita sentuh sampai adzan maghrib. Istri kita halal, Pak Kiai, istri kita halal, tapi kita tidak boleh menyentuh sampai adzan. Nanti boleh. Kapan itu bolehnya? Kapan boleh kita menyentuh istri kita? Habis maghrib. Cepet banget. Terlalu sempit waktunya, habis maghrib. Iya. Saya pikir itu mudah-mudahan Allah akan. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang puasa adalah farhatun indal liqa'i rabbi. Jadi kebahagiaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, alhamdulillah. Kita masuk surga aja sudah sangat bahagia dan gembira. Apalagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ini luar biasa. Dan itu hanya dimiliki bagi orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Terakhir, nanti orang-orang yang berpuasa itu masuk surganya ada pintu khusus. Namanya Babur Royan, pintu Royan. Dan itu hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita yang berpuasa ini masuk surga lewat pintunya Babur Royan bersama-sama Ki Agus Salim. Itu saja. Saya tidak bisa panjang lebar. Saya merasa bahagia dan senang melihat warga NU Tambora yang tumpah di sore ini. Memang Jakarta Barat ini selalu terdepan kalau kegiatannya. Nggak ada hari tanpa kegiatan. Tapi kita bicara Jakarta Barat, itu pasti diawali dengan Tambora. Mudah-mudahan Tambora bisa menjadi percontohan NU. Amin. Ibaratnya kita selalu menanam buah dan merawat dan menyiramnya. Kita tunggu buahnya, ada buahnya apa enggak. Nanti kalau enggak ada buahnya, kita tanya kepada Ustadz Mustafa.
Benar gak? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.